telah mengungkap kasus tindak pidana perbuatan cabul anak di bawah umur. Karena buat kami ini serius. Anak kita itu perlu kita lindungi, bukan untuk dikerasi dalam kondisi apapun. Kami membuka ruang untuk melapor dan publik mesti berani. Ada anak perempuan ada dibutuhkan orang jadi milik dengan guru mulang apa? Mulang ngaji. Itu menurut ajaran agama bener apa enggak itu? Buat berapa korban jenengan ngaku saja ini Pak, tidak tahu jujur aja. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widadong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, kali ini saya kembali sangat marah dan geram ketika membaca dan mengetahui ada seorang pengasuh pondok pesantren di Batang yang mencabuli santriwatinya. Dari akun media sosial Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo, orang itu yang bernama Wildan Mashhuri mengaku telah mencabuli 15 santriwatinya. Pesantrennya namanya Salafiyah Al-Minhaj di Batang. Dan sudah dibongkar, sudah ditahan, sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Batang dan juga di backup oleh Polda Jawa Tengah. Kasus ini benar-benar membuat kita marah. Dan saya sendiri yang latar belakang pesantren merasa juga ikut malu. Bagaimana pendidikan pesantren yang memiliki sejarah yang panjang di negeri ini tiba-tiba dicemari dengan kelakuan seorang guru, seorang yang ngaku kiai, yang ngaku pengasuh tapi mencabuli santriwatinya. Ini sungguh membuat kita marah sekaligus juga sedih karena kejadian ini terus berulang. Untuk pemirsa Cokro TV mungkin tidak asing dengan kasus yang menyeret Heri Wirawan dari Jawa Barat yang awalnya divonis oleh pengadilan negeri di Bandung dengan vonis hukuman seumur hidup, kemudian ditambah oleh putusan Mahkamah Agung dengan putusan hukuman mati untuk Heri Wirawan karena telah mencabuli santriwatinya yang bahkan latar belakangnya dari perempuan, dari anak-anak yang tidak mampu, dari kalangan yang lemah, bahkan dari antara mereka ada yang sampai hamil dan melahirkan anak. Ternyata kasus itu dan vonis hukuman mati tidak membuat jera bagi orang-orang jahat yang berlindung di balik pesantren. Kita juga pemirsa Cokro TV saya kira tidak asing dengan kasus misalnya Fahim di Jember, tokoh 212 yang juga sekarang menghadapi pengadilan karena ya mencabuli lagi-lagi santriwatinya di pesantren Al-Jalil 2 yang ada di Jember. Ini Fahim kalau bicara memang sok suci, sok moralis, tapi kelakuannya sangat bejat. Kemudian juga kasus yang lain. Ada Beki Muhammad Subhi yang katanya anak kiai di pesantren di Jombang yang sudah divonis 7 tahun dan banding juga dikuatkan dengan vonis 7 tahun. Yang lagi-lagi juga sama mencabuli santriwatinya, mentang-mentang anak seorang kiai besar
tapi sewenang-wenang melecehkan santriwatinya. Ini merupakan sikap yang sangat bejat dan kurang ajar. Kemudian juga ada kasus, ada seorang yang mengaku Kiai Fauzan di Banyuwangi, yang lagi-lagi juga mencabuli santriwatinya dan sekarang dituntut 12 tahun penjara dan kasusnya sudah masuk di pengadilan. Ini adalah deretan kasus-kasus yang sering muncul di publik dan kita bicarakan semuanya ini di Cokro TV. Dan kita mengecam dan kita mengutuk kelakuan bejat para penjahat-penjahat seksual yang mengatasnamakan agama. Mengatasnamakan kiai, mengatasnamakan pesantren, tapi membawa korban santriwati yang harusnya dididik, yang harusnya dilindungi. Dengan mengaku tipu daya, seperti si Wildan Masyhuri mengatakan bisa karomah. Karomah apaan itu? Tapi tujuannya untuk mencabuli santriwatinya sendiri. Jumlahnya juga 15 orang. Dan dalam video itu ya Pak Gubernur, Pak Ganjar memang sangat geram. Dan kita juga meminta penegakan hukum yang maksimal. Ya paling tidak seperti Heri Wirawan dihukum mati, dikebiri. Karena ini merupakan tindakan yang sangat biadab. Tindakan yang sangat jahat. Karena korbannya adalah santriwati, anak-anak yang harusnya dididik, yang harus dilindungi, yang dipasrahkan oleh orang tua mereka kepada guru-guru, tapi malah menjadi korban. Dan ini kasus yang lebih rendah dan harus dihukum seberat-beratnya ketimbang kejahatan seksual yang lain seperti kasus pemerkosaan, pelecehan. Tapi ini kasus yang terjadi pada pesantren yang memiliki citra yang mulia, pendidikan Islam yang punya sejarah panjang di negeri ini, dicemari, kemudian kepada anak-anak di bawah umur, kemudian juga dilakukan oleh orang katakanlah yang harusnya melindungi sebagai guru, sebagai pendidik. Dan jangan sampai hukuman itu hanya belasan tahun, apalagi hanya 12 tahun, hanya 7 tahun. Harusnya memang dihukum maksimal. Apalagi Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Perpu, melakukan peraturan untuk kasus ini yang tujuannya untuk melindungi anak-anak kita dari kasus-kasus kekerasan, pelecehan seksual. Dan kita semua khususnya para penegak hukum, kemudian juga dari jajaran di yudikatif, di kejaksaan dan juga hakim melakukan proses hukum yang maksimal, yang serius, dan hakim menjatuhkan vonis yang sangat maksimal. Dan saya sangat sepakat kalau hukuman seorang guru di pesantren, seorang pengasuh, seorang kiai yang sangat tega mencabuli santriwatinya harus dihukum mati. Atau dihukum seumur hidup, dikebiri, karena ini terkait dengan masa depan anak-anak kita di negeri ini dan juga terkait dengan kemuliaan posisi seorang guru di pesantren, seorang kiai yang harus tetap dimuliakan dan tidak boleh dicemari dengan tindakan-tindakan biadab seperti ini. Dan semoga kasus yang dilakukan oleh Wildan Masyhuri di Batang dihukum secara maksimal seperti hukuman kepada Heri Wirawan di Jawa Barat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.